untuk materi pertama di perkuliahan di fisika dasar itu ada bagian ini ada besaran tentunya, kemudian ada terkait dengan vektor, di dalam juga ada skalar, kemudian ada pengukuran dan satuan. Kemudian mata kuliah ini capaian pembelajaran mata kuliah ini itu diharapkan mahasiswa itu memahami konsep dasar ya yang terkait dengan besaran dan pengukuran. Jadi ini masih yang sederhana ya, tidak terlalu banyak hitungan atau materi, sebenarnya hanya 3 bagian ini sebenarnya, ada besaran, kemudian pengukuran dan terkait dengan sekilas terkait dengan vektor. Kemudian terkait dengan besaran dan satuan, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya, satuan standar kita menganut the System International d'Unité yang dari Prancis ya. Jadi ada atau meter ya, ke kilogram dan second ya untuk yang waktunya ya. Jadi MKS kalau kita ingat dulu waktu kita belajar SMA itu ada meter, kilogram dan second atau detik. Kemudian ada juga engineering system ya, ini ada tambahan sebenarnya, ini ada misalkan di beberapa negara misalnya seperti Amerika misalnya ada istilah pound dan seterusnya, tapi kita lihat di sini ya, misalnya sistem engineering ya, sistem internasional ya, misalkan di meter, kilogram, second, detik, kemudian di CGS ya, sentigram, gram dan second pakai sentimeter, kemudian gram dan detik, perbedaan di sini sentimeter dan gramnya. Kemudian di British ya, di koreksi lagi mungkin ini ada yang British ya, ada net food misalnya, ada second, ada slug untuk yang gramnya. Kemudian di beberapa di Amerika gitu dan seterusnya. Jadi mungkin itu hanya pengenalan, tapi ini kalau kita yang standarnya itu pakai di buku textbook standar itu kita sekarang menggunakan MKS. Mungkin Bapak Ibu semua punya buku Holiday yang zaman dulu mungkin itu masih menggunakan sistem Amerika, tapi yang belakangan itu mereka menggunakan MKS. Nah, itu yang pertama terkait dengan besaran dan satuan. Nah, jadi pentingnya besaran dan satuan ini kita tidak hanya berkaitan dengan besarnya saja, yang paling penting juga satuannya. Jadi kalau misalnya panjang sama dengan 5 misalnya, tapi 5 itu dalam satuan apa? Akan berbeda misalnya dalam sentimeter, kemudian dalam meter, dan seterusnya. Ada satuan yang menyertainya. Kemudian, ini definisi lebih lengkapnya, kalau meter itu kan sesuai dengan kesepakatan sebenarnya, seluruhnya satuan sebenarnya bergantung kesepakatan. Seperti meter ya, zaman dulu kita menggunakan Latina Iridium ya untuk meter ya. Ditentukan berdasarkan jarak kutub ekuator ya, batang Latina Iridium. Tapi sekarang didefinisikan lebih akurat menggunakan kecepatan cahaya. Tentunya kecepatan cahaya itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Kemudian jadi yang dibutuhkan untuk cahaya dalam waktu tentunya seper kecepatannya ya. Jadi itu yang dinamakan dengan meter. Kemudian terkait dengan kilogram, ini juga distandarkan di di Perancis ya, di International Bureau of Weights and Measures ya, di Sevres France ya, di Perancis. Jadi ini ada disimpan di sana, itu yang paling lama ya terkait dengan standar untuk massa ya. Kemudian untuk detik ya, untuk detik juga menggunakan atom cesium ya, yang digunakan sebagai standar untuk waktunya. Kemudian besaran dan satuan, kalau nilai suatu besaran dan satuan itu merupakan angka yang sangat besar atau sangat kecil ya, sehingga perlu kita sederhanakan menggunakan faktor ini ya, faktor kelipatan 10 ya, yang ini ya. Misalkan 1000 meter ya, itu berarti kan
10 pangkat 3 meter, kalau kita konversi menggunakan yang lebih sederhana ketimbang kita menulis 10 pangkat 3, kita lebih mudah menggunakan 1 kilometer. Jadi 10 pangkat 3 ini kita nyatakan di depannya itu sebagai kilo. Ya. Kemudian kalau 10 pangkat minus 3 yang di bawah meter ini, di bawah 1 meter, kita gunakan istilah milimeter. Nah, jadi sesuai dengan tabel konversinya, kita bisa lihat di sini. Sebenarnya ini ada tambahan ya beberapa kalau di textbook. Mungkin Bapak Ibu lihat di Holiday ya, ada iota kan, dan seterusnya. Tapi yang paling ada penta juga, penta yang lebih higher dibanding ini. Tapi ini sebenarnya sudah cukup ya. Tapi ada penta kan 10 pangkat 15 ya. Kemudian ada hexa, peta, tera, giga, kilo, mega, kilo, hektodekadesi, senti, mili, mikro, femto, dan seterusnya ya. Atau juga ada ya di bawah ini. Tapi ini saja sebenarnya sudah cukup ya ukuran atomik ini Fermi, dan kalau misalkan ukuran penyimpanan data misalnya sekarang sudah terabyte ya, yang kita bisa beli dengan harga yang sudah lebih murah ya. Misalkan itu ya, dan seterusnya ya, sesuai dengan ukuran-ukuran yang biasa digunakan. Mungkin Bapak Ibu sedikit menambahkan terkait dengan kegunaan dari imbuhan-imbuhan ini ya. Tambahan di depan untuk menyederhanakan kelipatan 10 dari suatu pengukuran. Kemudian ini contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan air terjun tertinggi di dunia, air terjun Angel di Venezuela, itu dia total ketinggiannya 979 meter ya. Misalkan ini ya. Nyatakan ketinggian ini dalam kaki ya. Nah, jadi kan misalkan biasanya orang kan menentukan ketinggian berapa kaki ya di atas permukaan tanah ya, tentunya kita bisa ukur ya, kita konversi seperti ini. Ini standar. Kemudian analisis dimensional. Jadi secara dimensi ya, misalkan ini adalah sebuah posisi ya, posisi suatu benda. Kemudian kalau kita lihat di sini ini harusnya di sini A ya, harusnya A di sini ya, secara dimensi ya. Ini ya, dikoreksi lagi nanti ya. Jadi kita koreksi nanti. Harusnya A, tapi kalau kita lihat di sini secara dimensi ya salah. Nah, jadi ini mungkin penjelasan ke mahasiswa, ini bisakah mereka menentukan apakah ini benar atau salah ya. Jadi kalau misalkan ini ya, harusnya A ya, karena ini kan percepatan. Percepatan kan L kuadrat per T kuadrat ya. Sehingga ini kita coret sehingga L per T kuadrat ya, percepatan ya. Meter per detik kuadrat, sehingga ini kita coret sehingga nanti satuan di kiri dimensi yang di bagian kiri dan dimensi di bagian kanan harus sama secara dimensi ya. Jadi kalau misalnya menemukan solusi bagian kiri dan bagian kanan dia tidak sama, berarti ada yang salah di perumusannya atau di perhitungannya. Itu mungkin penjelasannya. Ya, harusnya ini kan A ya kalau misalnya yang benar ya. Ini cuman atau ditambah-tambahkan analisis dimensi yang lain ya, ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu terserah ya. Tapi karena keterbatasan waktu 25 slide atau 20 ya kalau secara kemungkinan efektifnya ini, karena ada beberapa slide hanya menampilkan covernya kemudian CPMK, jadi sudah cukup sebenarnya untuk penjelasan selama dua SKS ya. Secara efektif mungkin sekitar 100 menit ya, mungkin atau 90 menit kalau ditambah dengan hal-hal lain yang teknis ya. Kemudian contoh yang sama seperti yang tadi, misalkan ada posisi, kemudian dia linear terhadap waktu, kemudian kecepatannya di sini tetap, kemudian seperti apa hubungannya, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dimensi yang bagian kiri dan kanan dia sama. Berarti ini dia secara dimensi dia persamaannya benar. Kemudian di pengukuran ya. Jadi pengukuran ini sangat penting nanti untuk mahasiswa kita mulai dari tingkat 1 dan seterusnya.
atau nanti minimal untuk mengikuti praktikum ya. Jadi makanya bagian pengukuran ini kita tempatkan di bagian pertama perkuliahan. Untuk yang di fisika dasar ya, untuk pengantar ini bagian yang kedua. Jadi ketidakpastian itu, jadi kita perlu tahu dalam pengukuran itu tidak pasti ada ketidakpastian ya, sehingga kita perlu mendefinisikan seperti apa ketidakpastiannya. Jadi dia bagian penting ya di dalam pengukuran ini, dalam fisika atau teknik ya di kita mayoritas ya sains dan teknik itu sangat penting terkait dengan pengukuran ini. Kemudian ketidakpastian itu bisa berupa kesalahan atau ketidakpastian bersistem. Kemudian bisa juga keterbatasan akurasi alat ukur ya, keterbatasan alat ukurnya, atau keterbatasan kita sebagai manusia karena kita menggunakan indera kita secara langsung, tentunya juga memiliki keterbatasan dalam pengukuran. Jadi dinamakan dengan keterbatasan keterampilan pengamat. Misalkan ini ya, kita mengukur lebar papan dengan penggaris dalam sentimeter, ketidakpastiannya sekitar plus atau minus setengah milimeter. Kemudian di sini kita bisa definisikan penulisan ketidakpastian ya terkait dengan hasil pengukuran. Jadi saat memberikan hasil pengukuran kita penting ya terkait dengan ketidakpastian ini dengan estimasi dari pengukuran. Misalnya lebar papan ditulis sekitar 8,8 plus minus 0,1 cm itu menunjukkan ketidakpastiannya di antara selang ini ya. Jadi kalau plus berarti kan 8,9, kemudian minusnya berarti 8,7 cm. Jadi sehingga lebar sebenarnya kemungkinan berada di antara selang ketidakpastian ini. Jadi persentasinya ketidakpastian itu didefinisikan sebagai rasio ketidakpastian terhadap nilai ukur yang dikalikan dengan 100. Jadi 100%. Ya. Jadi kalau misalkan pengukurannya adalah 8,8, ketidakpastiannya adalah sekitar 0,8 cm, berarti 8 cm harusnya. Berarti persentase ketidakpastiannya adalah 0,1 dibagi dengan 8,8 ya. Kemudian jadi dia memiliki persentase ketidakpastian sekitar 1%. Kemudian ketidakpastian numerik ya, diasumsikan sebagai 1 atau beberapa unit pada digit terakhir yang ditentukan. Misalnya, jika panjangnya sekitar 5,6 cm, ketidakpastiannya diasumsikan 0,1 atau 0,2 atau mungkin 0,3. Kemudian penting hal ini tidak menuliskan 5,6 karena 60 ya. Karena ini menyiratkan ketidakpastiannya sekitar 0,01 atau 0,02 cm. Jadi kalau kita asumsikan ketidakpastiannya seperti ini, kalau kita syaratkan ketidakpastiannya antara 0,01 dan 0,02, ini berarti asumsikan panjangnya itu di antara 5,58 cm dan 5,62 cm. Padahal sebenarnya panjangnya itu di antara 5,8 dan 5,8 cm. Kemudian berikutnya terkait dengan angka penting. Jadi angka penting ini definisinya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat lagi di beberapa buku ya terkait dengan definisinya. Ini salah satu yang kita rinci ya beberapa hal terkait dengan angka penting. Misalkan ini hanya review saja. Bapak Ibu semuanya sudah pernah dapat dulu materinya. Jadi angka 33,2 itu dia ada 3 angka penting ya, karena semua digitnya ini bukan 0. Kemudian kalau misalnya dia bilangan berada di angka 0 di antara 2 digit bukan 0, misalkan 2051, dia memiliki 4 angka penting. Jadi angka 0 di antara yang tengah ini tidak termasuk angka penting. Kemudian angka 0 di depan bukanlah angka penting, seperti misalnya poin 54. Ya. Ini hanya memiliki 2 angka penting. Ya. Kemudian yang ini dan seterusnya. Dan seterusnya. Seperti ini. Jadi angka 0 di belakang bilangan bulat dengan desimal ditambahkan adalah angka penting. Saya seperti ini. Jadi hanya definisi angka penting saja. Kemudian masuk di bagian skalar dan vektor. Ya. Jadi besaran skalar itu berarti besaran yang kita gambarkan itu dengan angkanya saja.
Dan kemudian tentunya satuan, ya, tidak memiliki arah, misalkan suhu ya, temperatur ya. Jadi dia tidak di arah apa namanya tidak berpengaruh ya arahnya ya. Kemudian misalkan massa ya, massa juga tidak terpengaruh oleh arah isi. Kemudian dengan waktu ya. Kemudian karena dia skalar, dia memenuhi kaidah aljabar skalar yang biasa ya, kaidah aljabar biasa ya, seperti dia memiliki sifat komutatif ya, kemudian ada dimiliki sifat asosiatif seperti ini atau distributif. Misalkan dia juga memiliki identitas. Ini terhadap penjumlahan. Jadi kaidah-kaidah yang digunakan dia kaidah-kaidah aljabar biasa. Kemudian contohnya ini ya, secara apa namanya sederhana ya. Jadi kalau ini ada besi 1 kilo, kemudian ada batu berwarna ini sekitar 2 kilo, jadi total masanya ini berapa ya? Jadi 12 kilo. Di standar seperti ini, jadi kita bisa jumlahkan dia ada satuan yang sama ya, kalau kita timbang. Kemudian ada vektor. Jadi kalau vektor itu besaran digambarkan dengan besar dan tentunya juga berkaitan juga dengan arahnya. Jadi dia kaidahnya itu mengikuti kaidah penjumlahan dan perkalian vektor. Berbeda dengan seperti skalar tadi, mengenai kaidah aljabar biasa dalam operasinya. Jadi contoh vektor misalnya kecepatan 60 km per jam. 60 km per jam ini arahnya kemana? Misalnya ke arah timur. Misalkan gayanya 10 Newton ke atas. Jadi ada arah yang menyertainya ketika kita bicara terkait dengan vektor. Kemudian operasi vektor, misalnya ini operasi penjumlahan. Jadi misalkan dua vektor segaris dapat jumlahkan dan berarah sama ya. Jadi misalkan ya dia bergerak misalnya ada sebuah mobil bergerak 275 meter ke arah timur, kemudian berpindah sejauh ini salah, harusnya saya koreksi lagi 125 meter, kemudian maka perpindahan totalnya adalah 400 ya. 400 meter ke arah timur ya. Misalkan ini ke arah timur ya, ini kita bisa lihat di sini dia berpindah dari titik awalnya berpindah sejauh 275 meter, kemudian berpindah sejauh 120 meter, kita tinggal jumlahkan saja karena dia segaris ya, searah ya, jadi ke arah timur. Jadi arahnya juga penting ya, tidak hanya besarnya saja. Kemudian seperti yang tadi tapi arahnya berbeda. Jadi ada sebuah mobil, dia berpindah ke arah timur, dia 275 meter, kemudian dia berpindah sejauh 125 meter ke arah utara. Nah, jadi berapa perpindahannya? Tentunya tidak sesederhana yang tadi ya. Sesederhana yang tadi kita tinggal jumlahkan seperti ini. Tapi kita menggunakan kaidah penjumlahan vektor. Tentunya dia resultan gayanya di sini, resultan vektornya, penjumlahan apa ini vektornya, penjumlahan vektornya, operasi penjumlahan vektornya ini, misalkan vektor A ditambah vektor B, maka besarnya adalah tentunya kita kalian dot harusnya, tapi kita langsung aja ya, langsung aja di sini berarti besarnya vektor A ditambah kuadrat ditambah di apa namanya akar kuadrat dari besarnya vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat, di A ditambah kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi kalau atau misalnya besarnya juga bisa nih, besarnya A kuadrat dan besarnya B kuadrat kita dapatkan sekitar 302 meter. Jadi mobil ini berpindah tidak seperti yang tadi 400 meter, tapi dia berpindah berbeda karena dia merupakan vektor. Tentunya kalau jarak yang ditempuh berbeda ya. Kalau jarak yang ditempuh kita lihat dari yang ke A kemudian ditambah ini seperti yang tadi ya 275 ditambah 125 meter. Tapi kalau ini perpindahannya hanya dari titik awalnya ke titik akhir. Kemudian penting yang tadi arahnya kemana? Ini kan hanya besarnya saja ya. Jadi arahnya kemana? Ditentukan oleh sudut ini. Kita bisa lihat ya sudut ini arahnya. Jadi sudut ini kita bisa tentukan arahnya, tentunya ini adalah sinus ya. Sinus ini berarti kan panjang D ini dibagi dengan panjangnya A ini. Berarti tangan ini berarti B ini dibagi dengan A ini. Di tangannya itu berarti B per A, kemudian itu sama dengan besarnya B per A berarti tadi dia 125 dibagi 275,
Nah, tapi untuk dapatkan sudutnya tentunya kita arkes tangankan. Kita peroleh nilainya sekitar 24,4 derajat. 24,4 derajat ini menentukan arahnya terhadap arah timur ini ya. Ditarik dari arah timur itu sekitar 24. Atau kita tarik dari arah utara tentunya berbeda dengan ini ya. Kita lihat arah utara 90 berarti 90 dikurang 24,4 kalau ditarik dari arah utara. Kemudian operasi vektor, kalau misalnya ada pengurangan ya, ketika sebuah vektor dikalikan dengan min 1, contohnya A dengan A minus A, keduanya memiliki besar yang sama ya, namun arahnya berbeda. Jadi kita bisa lihat di sini, ini besarnya sama ya, besarnya sama A minus B dan A, tapi arahnya tentunya berbeda. Kemudian ini contohnya ya, ada tempat-tempat di mana suhu dapat mencapai 15 derajat Celcius pada suatu waktu dan minus 15 derajat Celcius pada waktu yang lain. Apakah tanda tambah dan kurang di sini menunjukkan suhunya positif dan negatif, berarti suhu merupakan besaran vektor ya. Jadi ada tanda minus atau tanda plus di sini. Nah, kita tanyakan di apakah iya atau tidak. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ciri khas dari besaran vektor itu memiliki besar dan arah. Seperti 15 meter ke arah timur atau minus 15 meter ke arah barat. Nah, jawaban yang A ya, tanda plus dan minus pada plus 15 derajat Celcius dan minus 15 derajat Celcius itu tidak menunjukkan arah fisik seperti arah timur atau ke barat. Jadi karena itu suhu di sini bukan besaran vektor. Jadi ya jawaban yang benar adalah B. Jadi pada termometer tanda aljabar plus atau minus itu dia menunjukkan suhu tersebut lebih besar atau lebih kecil dari skala 0 ya. Pada skala yang digunakan untuk derajat Celcius ya. Tidak berkaitan dengan arah fisik apapun. Ya, jadi maka itu adalah besaran skalar ya. Dan di besaran skalar juga bisa bernilai negatif. Nah, misalkan yang terakhir ya terkait dengan komponen vektor ya. Hanya definisi singkat aja, di vektor itu misalkan dia dua dimensi ya, pada bidang dua dimensi dia memiliki komponen vektor AX dan AY. Misalkan ini ya di dalam diagram kartesian ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini berarti bagian komponen arah vektor Y dan di arah vektor X, kemudian dia saling tegak lurus. Kalau yang tetanya bisa disinggung lagi seperti tadi, ditambahkan menentukan arahnya ditarik dari arah horizontal X. Ya itu Bapak Ibu, nanti kalau misalnya ada yang mau diskusikan silakan.